Tadi sampai minat konsumen. Jadi sampai di minat konsumen. Minat konsumen. Poin terakhir. Iya, jadi ya itu kalau ada diskon cepat mereka biasanya. Kak, saya mau nanya. Iya. Untuk cara kita translate sebagai translator itu kalau di dalam Onatri menggunakan bantuan aplikasi nggak kayak Google Translate atau aplikasi lainnya yang membantu gitu? Ya biasanya kami tetap menggunakan fasilitas yang ada. Misal kalau menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu kalau mau cepat bisa pakai Google Translate kemudian dibenahi struktur katanya seperti itu. Tapi biasanya kalau pakai Google Translate ya tahu sendiri ya hasilnya ya. Iya. Ya ada juga apa itu software Cat Tools ya. Juga ada. Itu biasanya untuk mengecek tensis kalau ada yang keliru. Grammar. Tapi jarang, rata-rata pakainya yang manual. Jadi langsung orang yang menerjemahkan. Jadi kami ada sistem caranya itu pertama kami translate, terus sebelum dikirim itu di proofreading dulu sama tim yang lain. Jadi setelah dicek baru dikirim, kemudian kami beri garansi untuk kalau ada revisi itu kami beri garansi free biasanya. Yang penting nggak ada perubahan atau penambahan kata, kalimat, atau jumlah halaman. Seperti itu. Oke, Kak. Lanjut ke strategi marketing, Kak. Iya, strategi marketing bagaimana Onatri mempromosikan sebagai jasa penerjemah. Ya, kami mengoptimalkan pertama itu Google Business. Ya, makanya Mbak Aurel ya yang searching apa Mbak Deklanya ini? Mbak Aurel. Mbak Aurel ya, Mbak Aurel search itu ketemu ya. Nah, itu pakai Google Business itu Kak namanya. Sudah tahu ya? Iya. Sudah tahu. Ya, sudah tahu. Nah, bagaimana cara mengoptimalkannya supaya itu di halaman pertama ya keluarnya ya? Saya agak lupa tapi kata kuncinya saya waktu nyari itu penerjemah Malang terdekat seperti itu. Oh, muncul ya? Muncul. Kami di nomor berapa Kak kalau boleh tahu waktu itu? Nomor 3 kalau nggak salah. Nomor 3 ya? Ya. Itu padahal kami masih baru ya. Iya, tapi ada. 2018 itu masih baru. Atau mungkin sistemnya itu yang paling aktif mungkin. Ya, bisa yang paling aktif Kak. Kemudian cara membuat kata kunci. Itu ada rumusnya itu kalau saya jelasin agak ribet ya tuh. Itu soalnya udah ilmu marketing. Itu kita pakai algoritma ya, ada algoritmanya supaya kalau di search itu munculnya di atas. Itu dari Google Business, kemudian Instagram. Sama Instagram kan banyak ya. Instagram, kemudian dari Facebook. Kalau brosur belum, karena kurang efektif ya kalau zaman sekarang pakai brosur. Ya, betul. Nah, biasanya dikasih dibuang kertasnya. Udah soalnya iya kan? Udah ngeluarin duit jadi sampah lagi. Iya benar. Dan pemborosan, akhirnya kami optimalkan saja jejaring sosial seperti itu. Dari internet lah intinya.
Iya. Kemudian, apakah ada biaya dalam promosi? Bagaimana keefektifan? Ada, Mbak. Ada, kalau promosi itu pakai Facebook Ads, IG Ads, Google Ads. Kalau mau cepat pakai itu. Kalau Jadi itu Facebook, berbayar, ya? kalau Facebook Ads itu bukannya nyambung ke Instagram ya, Kak? Setahu Ya, saya. benar. Nyambung ke Instagram. Iya. Jadi kakak misal isi saldo di Instagram atau di Facebook, di Facebook, itu jadi satu nanti saldonya. Jadi kalau pakai Facebook Ads atau IG Ads, itu bisa pakai sistem kredit atau diisi dulu saldonya. Kami biasanya diisi dulu saldonya. Tapi kami jarang pakai IG Ads kalau nggak penting-penting banget. Atau Facebook Ads. Biasanya di awal-awal aja dulu supaya orang kenal dulu. Aja. Kalau sudah pernah main tentang ads, Mbak Aurel sama Mbak Dekla? Kemarin itu sih Kak, cuman baca-baca soal Facebook Ads aja, tapi belum berani nyoba kemarin. Oh iya. Jualan apa kalau boleh tahu, Kak Deklanya? Kemarin iseng aja Kak jualan ini jadi reseller sabun. Waktu itu Sabun ya. sabunnya lagi booming kan, jadi coba aja. Lumayan. Ya. Nah, kalau mau jualan sabun itu kalau sistemnya ads itu kita tentukan gini Kak. Kita mau budget berapa? Semakin banyak budget itu semakin banyak menjangkau pemirsa. Kemudian pilih kategori yang tepat. Jadi usianya berapa, targetnya, jenis kelaminnya, ya. Kemudian dia tertarik sama apa? Dia tertarik sama misalnya sabun ya. Dia tertarik dengan kecantikan misalnya. Nanti Facebook itu akan bekerja sesuai dengan kategori yang kita pilih kayak gitu. Lumayan bisa meningkatkan omset loh kalau tahu caranya Kak. Iya sih Kak. Boleh nanti. Iya coba. tapi ketentuannya agak ribet sih. Syarat-syaratnya misal nggak boleh menampilkan logo ini, logo itu ada nanti bisa diketik, bisa dicari sendiri kalau. Oke Kak. Lanjut ya. Ya. Ya, dengan kendala. Apakah ada kendala atau bagaimana cara mengatasinya? Alhamdulillah sejauh ini belum ada kendala berarti. Cuma kalau sekarang lagi sepi aja gitu aja. Nggak seramai sebelum pandemi. Iya, semuanya. Pandemi ini iya semuanya kena ya. Termasuk bimbel itu kena juga. Kalau bimbel ini malah parah, malah omsetnya tuh menurun sampai 70%. Karena nggak bisa datang gitu ya Kak? Iya nggak boleh. Soalnya ada beberapa teman itu yang ikut terlibat di manajemen itu paham tentang kesehatan, jadi kami merujuk ke beliau itu, jadi daripada membahayakan keselamatan satu sama lain itu akhirnya pembelajarannya daring, termasuk kita wawancara di sini kan lebih utama pakai daring aja ya biar aman gitu ya. Iya. Oke. Ya, lanjut ya Kak. Iya lanjut. Ini. Bagaimana cara mengolah sisa produk dan limbah produksi? Iya. Kalau limbah belum ada. Ya. Kalau produknya yaitu produknya berupa soft file. Kalau yang hard file itu biasanya nggak ada sisa Kak. Jadi misal kalau kemarin kerjasama di salah satu PT itu mereka minta hard copy-nya juga. Jadi kami kirim lewat jasa ekspedisi. Jadi translator tuh
nggak ada file numpuk kalau era sekarang karena nggak ditulis tangan, semua pakai komputer. Iya sih, iya, betul. Kemudian bagaimana Onatri melakukan self blending, apakah membutuhkan biaya? Yaitu nyambung dengan pertanyaan yang marketing tadi, itu biayanya butuh. Itu tergantung target misalkan. Kalau pengen sekarang kok sepi ya, nah pakai ads aja kalau gitu. Seperti itu biasanya. Jadi ads itu juru selamat itu ads. Tapi nggak selalu berhasil Kak. Rugi itu sering. Jadi kita udah keluar modal misal ads 1 juta misal. Yang dapat cuma 1, 2 gitu. Cuma yang komen biasanya banyak. Terus yang menghubungi via WA itu banyak, tapi belum tentu deal biasanya. Cuma kita udah dapat database calon konsumen. Itu kalau keuntungannya ads itu di situ. Biasanya kalau Facebook kan muncul bersponsor kayak gitu ya. Nah itu pakai ads berarti dia. Itu pakai. Bagaimana Onatri melakukan produk shipping? Apakah ada biaya yang telah ditentukan? Kalau ordernya di atas 2 juta, itu kami free, Mbak, shipping. Kami gratiskan biayanya. Tapi kalau kurang dari itu, bahkan sampai biaya materai itu kami gratiskan. Biasanya kan ada perjanjian. Itu kami, sekarang kan tahun depan materai 6.000, 3.000 udah nggak berlaku, sudah tahu ya? Iya. Nah itu kasihan yang nyetok materai, untung kami nggak nyetok materai. Ya itu kami free. Mungkin kalau yang 10.000 biasanya nanti mungkin biar ditanggung konsumen atau separuh-separuh biasanya. Tergantung kesepakatan. Tapi kalau di atas 2 juta, transaksi di atas 2 juta itu kami free. Bahkan kemarin itu terakhir ngirim ke Tangerang. Itu free. Mahasiswi UI yang translate itu kami kirim free semuanya, baik soft copy terus hard copy, biaya scan itu free. Kak, lanjut ya. Iya, silakan Kak, silakan. Sejauh ini udah apa? Konsumen dari daerah mana yang paling jauh gitu? Yang udah translate di Onatri. Paling jauh Kalimantan. Kalimantan ada. Kalau yang Jayapura, Sulawesi belum. Kalimantan ada, terus Medan juga ada, daerah Sumatera itu juga ada. Di Medan sama Kalimantan jauh Medan ya? Iya. Iya kayaknya ya. Kalau dari iya benar. Medan agak di ujung, Kalimantan di sini. Iya, paling jauh di situ. Kalau yang dari luar negeri belum ada sih. Adanya orang Indonesia yang mau keluar. Dia kerja di luar, kemudian butuh jasa translate. Iya, itu nggak tahu dihitung luar negeri apa Indonesia ya, saya nggak tahu. Jadi dia kuliah di Mesir kalau nggak salah. Kuliah di Mesir, butuh diterjemahkan akte anaknya kalau nggak salah. Akte anaknya. Jadi kalau dunia translate itu bisa banyak belajar Kak. Jadi dunia kedokteran kita belajar kedokteran, dunia pendidikan kita belajar pendidikan. Translate. Ya, itu mungkin ada lagi? Mbak Aurel mau nanya? Oh ya, saya mau nanya, kan tadi konsumennya paling jauh dari Medan. Itu kok bisa tahu ada Onatri? Nah itu. Iya. Jadi hebat. Itu cara marketing tadi Mbak.
Jadi meskipun lokasi kita di Malang misal, nah kita harus buka kata kunci jasa penerjemah Medan. Kayak gitu. Oh, Nah, nanti itu di bahasanya di apa namanya di dalam akun itu kita masukkan di input. Terus nanti ketika mereka searching itu keluar. Makanya kemarin konsumen bilang ada dari Jakarta. Loh, saya ketik jasa penerjemah Jakarta, kok keluar punya sampean, Mas? Katanya. Iya Pak, itu kamu pakai apa namanya? Pakai hashtag. SEO ya. SEO ya, tahu ya? Search Engine Ya. Optimization. Ya, itulah. Saya kalau bahasa Inggris nyerah lah. Bapaknya lebih ahli daripada saya. Itu. Pakai itu ilmu itu. Ilmu itu saya pelajari dari beberapa training bisnis. Seperti itu. Tapi sekarang udah banyak Mbak yang nyediain gratis. Nggak kayak zaman saya dulu tahun 2010. 10 tuh belum banyak, itu kita harus ikut training berbayar baru bisa belajar kayak gitu. Tapi sekarang zaman anak-anak sekarang tuh canggih, semua gratis, bisa diakses, itu enak sekarang tuh. Iya. Jadi bisa keluar. Ada lagi ini yang apakah Onatri mempunyai cabang? Cabang belum ada. Karena kalau translator di mana aja kita bisa bekerja, Kak. Jadi cabang itu belum perlu sih, kecuali kalau misal kita punya langganan dari salah satu perusahaan di suatu daerah, dia pakai jasa kita terus kerjasama, itu mungkin bisa pakai kantor cabang supaya koordinasinya lebih. Bagaimana cara Anda menyisihkan hasil penjualan bisnis untuk membayar pajak? Nah ini, meskipun kami belum ada akta notaris atau SIUP ya, itu kami kalau setiap transaksi ada pajaknya. Contoh yang order puluhan juta itu, yang saya cerita itu pajaknya aja 5 juta lebih loh itu. Pajaknya aja 5 juta lebih. Kalau di total berapa itu pajaknya? Sekitar 7 sampai 8-an. Beberapa transaksi itu. Jadi ada PPH namanya. Iya, PPH. Iya. Jadi sekarang nggak tahu di Indonesia ini pajaknya banyak ya. Iya, betul Kak. Apa-apa dipajakin. PPH, PPN juga ada. Ya, PPH, PPN itu pajaknya aja segitu. Apalagi kalau kita misal tender kayak menawarkan produk terus bersaing dengan jasa yang lain, itu biasanya ya PPH-nya kalau kita banting harga itu biasanya lebih kecil PPH-nya. Jadi sesuai dengan nominal transaksi. Makin kecil transaksi, pajaknya juga makin kecil. Makin besar transaksi, itu pajaknya juga makin besar. Sudah selesai sih Kak ini. Tapi kuliah ya, 9.30 ya? Enggak ada kelas Kak, enggak jadi. Oh, ada kuliah. Iya. Kak, saya kan sama Aurel ini ada kerjasama buat translator kan Kak. Nah terus ini kita sharing aja ya Kak sekarang. Iya silakan. Terus kemarin itu kita udah promosiin juga, tapi kayaknya masih kurang gitu, masih salah juga cara nentuin harganya gitu. Soalnya kemarin itu lumayan ada waktu kuliah itu ada teman yang nawarin kayak translatein lah tolong, ini abstrak gini-gini gitu. Jadi awalnya tuh ya masih nggak dibayar kan karena kayak ya udahlah sedekah aja, sedekah ilmu gitu. Terus lama-lama lumayan juga kan Kak. Jadi ngajak Aurel buat kerjasama jadi translator gitu. Tapi kayaknya masih belum optimal sih Kak. Soalnya nggak tahu ya apa targetnya salah apa gimana gitu. Mungkin Kakak ada saran atau tips gitu.
Iya, sudah membuat website mungkin? Belum Kak, Nah, itu kemarin masih di akun Instagram masing-masing, jadinya ya mungkin Oh, salahnya di situ kali. iya, jadi dibedain aja untuk bisnis sendiri, untuk pribadi sendiri. Tapi untuk pribadi, misal kita promosiin bisnis kita itu enggak masalah. Jadi kalau bisnis itu kan kita mau milih Kak ya, mau bisnis pakai personal branding, menonjolkan diri kita atau company branding. Jadi kita menonjolkan perusahaan kita gitu. Nah, kalau kita harus milih, kalau misal biasanya ada translator tuh saya perhatikan dia menonjolkan dirinya karena pendidikannya tinggi ya, dia kuliah di Oxford ya. Terus punya pengalaman banyak, itu dia pakai personal branding cara translate-nya. Meskipun pasti dia punya tim kayak gitu. Atau jasa-jasa kayak MC itu dia kan pasti menonjolkan personal branding. Nah, itu harus milih. Kak Aurel sama Kak Dekla itu kalau memang serius membuat jasa translate itu apa namanya harus buat satu akun aja, dikelola berdua juga bisa. Dari Instagram, ya kalau kami ya seperti itu ya, sudah lihat Instagramnya itu bisa kakak pelajari, nggak apa-apa. Kami kan nggak pernah menonjolkan wajah ya, mungkin baru pertama melihat pemilik Onatri kan pada saat ini, nah, iya kan nggak pernah. Kami tonjolkan itu company profilnya. Gitu. Sama seperti saya bimbel juga orang nggak tahu saya kalau dia nggak ikut training. Dan kalau anak-anak murid-murid itu tahu saya itu kalau dia ikut mau training masuk kuliah. Gitu. Jadi biasanya kami ngadain training juga kalau misal ada SBMPTN ya, sekarang kita lagi SBMPTN kan, itu biasanya kami adakan seminar kayak gitu di salah satu gedung atau apa di hotel biasanya juga. Itu baru tahu mereka, baru kenal saya, baru kenal teman-teman kayak gitu. Taunya ya bimbelnya aja biasanya. Oke. Ya, kalau mau profesional itu kakak buat itu, kemudian buat Google Business, lalu Facebook juga fanpage buat seperti itu. Kak, kan kebetulan kan kalau jadi translator itu ada penerjemah tersumpah ya, penerjemah tersumpah sama yang enggak. Nah itu di Onatri itu penerjemah yang mana? Kami belum tersumpah. Oh. Iya, belum tersumpah. Kalau tersumpah itu paling kakak sudah tahu ya, anak sastra Inggris biasanya kan harus ke Jakarta dulu. Ikut ujian seleksi di HPI itu. Belum sempat soalnya anak saya masih bayi. Oh. Iya, jadi belum sempat ngurus. Nanti rencananya kalau udah agak gede, kebetulan di Jakarta juga ada beberapa saudara, nanti bisa mampir ke situ sambil istri saya tes. Atau kalau sayanya tes, saya nggak bisa kan, harus translatornya kan yang tes di sini. Yeah. Punya track record berapa kali menerjemah kayak gitu. Nanti diwawancarai, kemudian dapat sertifikat kayak gitu. Kalau mereka konsumen butuh legal translation itu biasanya saya lempar ke teman-teman yang sudah punya sertifikat apa namanya? Tersumpah tadi itu kan, sworn ya. Iya. Kalau di Malang ada Kak yang terkenal. Kalau kakak mau belajar itu sama Pak Arif Subianto dari UM. Itu paling terkenal itu beliau itu pakar translate di Kota Malang. Kalau kebetulan istri saya dulu enak jadi mahasiswanya, jadi belajar langsung dari Pak Arif. Iya. Seperti itu. Saya ada lagi pertanyaan. Iya. Kan misal pasti awal-awal tuh ada teman kan minta translate, tapi dia tahu kalau saya ini buka jasa translate. Kadang mereka nawar, ala nggak usah lah kan. Iya gitu Kak, gitu. Benar. Nah itu
Itu ujian, itu nyeseknya orang translate. Dulu istri saya juga cerita kan, dan sampean biyen tahu mbaknya ini orang Jawa semua ya? Enggak. Enggak. Saya orang Batam. Saya orang Sumatera. Sumatera di mana? Ya, di Batam, Kepulauan Riau. Oh, Batam, Riau ya. Kalau Mbak siapa? Mbak Aurel orang? Malang. Saya orang Malang. Oh, orang Malang. Malang mana, Mbak? Polehan. Oh, Polean. Ya, tidak ya. Polean mana? Ini Perpadi. Oh, Permadi. Anu tetangganya Pak Suwito ta? Aduh, saya kurang tahu kalau orang-orang Oh, saya nggak kenal ya. Saya sering main ke Polean soalnya. Oh, Iya. Permadi ya, iya. Jadi saya tanya ke istri saya, tadi saya harus pakai bahasa Indonesia ya ngomongnya, karena Mbak Dekla nggak ngerti. Apa udah ngerti mungkin? saya Sedikit. translate. Oh ya, dikit-dikit ya. Oh, saya juga aslinya bukan Jawa kok. Saya aslinya juga bukan orang Jawa. Makanya logatnya bukan seperti orang Jawa ya. Oh, Ya, saya orang mana ya? Coba tebak. mana ya? Madura? Oh, pasti banyak yang bilang saya orang Madura. Enggak, saya orang Bali. Oh, Orang Bali. Bali sama Madura itu memang mirip. Logatnya. Mirip. Itu kendalanya orang translate ya. Jadi kadang mereka maunya gratisan kayak gitu. Gratisan terus nggak mau bayar, pengennya ya namanya otaknya mahasiswa ya, saya dulu pernah kuliah juga suka yang gratisan ya. Pasti kendalanya kan di situ. Iya. Pernah itu istri saya itu menerjemahkan abstrak berapa orang ya teman saya waktu itu ya. 4 itu nggak dibayar. Saya nggak dibayar sama sekali. Saya bilang ini, wes, ojo njok bayaran, mereka lagi susah tak bilang. Iya. Tapi kalau di awal kita misal sudah ingin profesional, itu kita misal kakak baru berdiri ya, translate-nya ya, itu kakak harus cari pembanding dengan translate yang sudah terkenal. Terus kasih, misal pengen matok tarif ke teman sendiri misalnya, itu kita marginnya, misal kalau translator profesional, misalkan abstrak aja ya, abstrak itu kan 50.000 per lembar. Harusnya. Orang sudah profesional ya kan. Nah, kakak mungkin kasih harga 30 atau 35 gitu. Tapi kira-kira enak nggak ngasih harga segitu ke temen? Kadang nggak enak ya. Iya, namanya bisnis tuh enak nggak enak harus profesional kita. Jadi kalau misalnya mau matok tarif nggak apa-apa saya gitu. Tapi kalau dulu istri saya memang kalau awal-awal itu jarang matok tarif. Cuma kadang sama temennya dibeliin makan kayak gitu. Kalau sekarang kan kalau kita butuh nggak ada salahnya kan kita tentuin tarif, terserah wis, itu suka-suka aja. Yang penting temennya mau. Iya. Gitu. Kalau temennya nggak mau, ya nggak apa-apa. Dia bisa cari orang lain kan. Tapi kalau kita tawarin harga yang jauh lebih murah dari translator profesional, itu biasanya dia pasti mau. Apalagi cuma teman sendiri kan enak. Kalau ada revisi kan, udah kenal, udah ketemu orangnya, tinggal kasih, kilo aku ada yang salah, tolong benerin. Gitu. Bahkan translator profesional aja masih banyak revisi. Kak, udah habis waktunya. Oh iya. Makasih ya, Kak. Oh iya, saya minta rekamannya ya Kak ya. Oh iya. Ya. Oh iya. Iya Kak. Nanti lewat email aja ya Kak. Lewat email juga boleh. Iya. Sudah tahu emailnya ya? Iya, nanti saya kirim. Iya. Kak. Makasih. Itu aja mungkin. Iya, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.